Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim semua? Semoga tetap iman dan Islam istiqomah tentunya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari kesesatan yang nyata. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat beriman, kaum Oten yang selalu mengolok-olok agama Islam dan utusan Tuhan, bahkan mengaku Nabi utusan yang ke-26, hingga saat ini selalu mencari-cari kesalahan agama Islam yang selalu sibuk dan menghebohkan, bahkan menyita perhatian publik di minggu-minggu kemarin pas di bulan suci Ramadan pula, dengan julukan yang tak asing lagi, yaitu si Joseph Paulza. Tapi sebelum lanjut pada video selengkapnya, yuk bantu jalannya siar Islam kami agar selalu semangat menyuarakan kebenaran ukhuwah Islamiyah. Mari kita bantu pula channel-channel siar Islam lainnya agar info-info Islami terus meramaikan agama Allah dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Silakan padamkan tombol subscribe, juga tinggalkan like, komen, dan share jika video-video kami bermanfaat. Ya, si Joseph Paulza, manusia kafir ini yang selalu koar-koar dengan hujatan kekafirannya yang ditujukan kepada umat Islam tentunya, dengan sombong dan congkaknya. Bahkan ia lupa dengan isi Alkitabnya sendiri yang penuh cabul dengan ajaran yang sesat dan bertentangan dengan menfitnah Nabi utusan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang cabul. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Akibat tidak fokus dengan isi ajaran Alkitabnya, Allah semakin membutakan juga menyesatkan si Paulza penista ini. Dibutakan mata hati pikirannya dan dijauhkan dari pintu hidayah Allah. Na'udzubillah. Berikut hujatan Paulza yang selalu ditujukan kepada Islam dengan tuduhan fitnah yang tak pantas. Selepas dari agama, Indonesia sejak mabuk agama, Nusantara sejak kerasukan agama, kerasukan setan Arab ini jadi melarat, udah diadu domba, dan setan-setan dari Arab ini masuk, ya kan, melalui pedagang-pedagang Cina lagi kan, ayo loh, makanya hati-hati loh, hati-hati, Anda itu sedang dijual sebenarnya, ya kan, melalui orang-orang Cina dari ini kan Islam masuk, dan Anda kemudian ditipu, dibodohi. Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam, karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan adat teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang.
ya kuda lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung kuda lumping? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya Pak. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Yehezkiel 23 dan 19 hingga 20. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Yehezkiel 23 dan 21. Semoga penjelasan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga selalu istiqomah menjalankan ibadah. Dan seorang kafirin Paul Zhang tersebut semoga diberi hidayah dan pintu ketenangan dalam hati dan pikirannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.